Salam zua-zua. Selamat pagi si mahuli senina rasturang ibas gelar Tuhan. Terpuji Tuhan si mereken man bantakrina kegeluhan sama kabanci kita dalani kegeluhan ta. Senina rasturang ibas gelar Tuhan. Mari menaken renungan ta ibas warisi sendah. Kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Nyanyian pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah, besar kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan pada hari ini hanya oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkarya dalam hati dan pikiran kami semuanya. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Renungan pada hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Mari siogeken ras-ras kita ngogeken sak. Baginda nina kata di bata. Labo perlu isuratkan kami man bandu karena keleng ate nandangi teman-teman du sisa dagini teken. Di bata nggo ngajari kam kuga kam arus si keleng-kelengan. Sada Tesalonika 4 ayat siwa. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, sedemikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali kita mengatakan
mungkin melalui pujian atau melalui kata yang kita ucapkan, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Saudaraku, mengasihi Allah tentulah akan terlihat dalam sikap kasih juga, saling mengasihi dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Jadi adalah tidak benar jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kasih itu tidak tampak dalam sikap hidup kita. Kasih itu tidak terlihat dalam hidup kita mengasihi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini mengingatkan mereka kembali tentang kasih, karena sebenarnya mereka sudah tahu pengajaran tentang kasih yang ada dalam hidup mereka. Sehingga tadi dikatakan bahwa tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena memang sebenarnya mereka sudah tahu tentang kasih persaudaraan itu, dan mereka sudah belajar tentang kasih mengasihi dari Allah. Saudara-saudariku, demikianlah kita manusia juga, bukanlah orang yang sempurna. Terkadang lupa kali ya. Sebenarnya kita sudah tahu prinsip hidup, ya, bagaimana kita hidup harus saling mengasihi, tetapi perlu diingatkan kembali. Itulah yang sedang dilakukan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana sikap hidup mereka sampai kepada penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya, bahwa mereka harus hidup saling mengasihi dan melakukannya dalam hidup mereka. Ya, dan kasih yang mereka lakukan, demikian juga yang kita lakukan, haruslah memiliki dasar kasih Allah, kasih agape itu. Ya, sehingga ya, kita tetap dimampukan mengasihi dengan ketulusan hati meskipun berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi. Kasih Allah menjadi dasar bagi kita dalam mengasihi. Kasih Allah bisa kita lihat dalam Kristus, ya, kasih Kristus yang mau menjadi manusia, ya, dengan penuh kerendahan hati dia mau menjadi manusia, dia mau mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Jadi kasih yang memberi, kasih yang merendahkan hati. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sedemikian kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudari, karena itu ketika kita membangun kasih baik dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga kita, sanak saudara kita, teman, sahabat, dan orang lain, marilah mendasarkan kasih kita atas dasar kasih Allah. Ya, kasih Allah itulah menjadi dasar yang teguh, sehingga ketika ada permasalahan yang kita hadapi, baik dalam keluarga, kasih kita akan tetap kuat, teguh. Tidak ada yang bisa menghancurkan kasih itu, karena dasarnya adalah kasih Allah. Meski sekalipun tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi. Demikian juga dengan orang lain, ya. Dengan orang lain, kita akan tetap saling mengasihi. Ketika pun ada orang yang membenci kita, berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tetap mengasihinya. Ya, tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, karena kasih kita berdasarkan kasih Allah. Apakah mungkin ada hubungan suami istri yang terkadang menyakitkan, tapi tetap kasih itu tetap ada, tidak akan retak, tidak akan hancur, tidak akan terpisah, karena dasarnya adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang mau memberi, kasih yang mau berkorban. Sangat mudah sekali kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Mari memberikan warna yang berbeda, ya, tetap mengasihi orang lain meskipun orang lain menyakiti hati kita, kita mau mengampuni, kita mau menerima dia kembali, kita mau tetap mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sekali, tetapi mulailah dari perbuatan-perbuatan yang kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih. Apa itu? Mungkin dari senyuman, ya, ketika bertemu, menyapa orang lain dengan penuh kasih, ya, dengan memulainya dengan senyuman, komunikasi kasih yang bisa kita lakukan, sehingga orang lain yang menerimanya juga berhati sangat nyaman, tenang, damai, sejahtera. Komunikasi yang kita bangun melalui kasih dari senyuman.
Ya, atau ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai tindakan kasih ketika memberikan pengajaran, menegur saudara-saudari kita yang tidak benar, menyampaikannya dengan baik. Itu juga adalah tindakan kasih, mendidik orang lain untuk boleh berjalan di jalan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah tetap saling mengasihi dan jadikanlah kasih Allah sebagai dasar kasih dalam hidup kita, sehingga kita memberikan warna yang berbeda meskipun orang menyakiti kita, tapi kita tetap mengasihi orang lain. Saya percaya Roh Kudus menuntun kita. Mari bersama-sama kembali memuji Tuhan. Tibas Kitab Mendenta, Kitab Mendenta nomor 280 sada, Kekelengan Yesus Kempak Manusia. Kitab Mendenta nomor 280 sada, baik pemenaras ketelukan. Kekelengan Yesus Kempak Manusia. Itu yang menjadi teladan dalam hidup kita, dalam mengasihi saudara-saudari kita. Kekelengan Yesus Kempak Manusia. Mari ras-ras kita berdoa. Kekelengan Yesus Kempak Manusia, deskan di batang kelangia. Kekelengan menerjap membana, adisi pakailah perdana. Minsi kalang-kalang kita krina, bagi pedagang Yesus kas pustaka. Sabab nakai si timbul bas gelarna, libre di bataman bantah. Kitab Mendenta nomor 280 sada, baik si petelukan. Bas paksa kita ngahkan kekelangan. Rasa kita datang kekelangan, olah minsi dan cerita teman, erban sanguli olahan, tak kedamin jujur Tuhan. Minsi kalang-kalang kita krina, bagi pedagang Yesus bas pustaka. Sabab nakai si timbul bas gelarna, libre di bataman bantah. Mari ras-ras kita Artoto, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini pengajaran firman Tuhan melalui renungan hari ini menuntun kami untuk tetap setia saling mengasihi. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan kuatkan teguhkanlah kami meneladani kasih Kristus, kasih Allah, kasih agape, kasih yang mau terus memberi tanpa mengharapkan. Kasih yang tetap mengasihi meskipun banyak persoalan yang dihadapi. Kasih yang tetap mengasihi meskipun telah disakiti. Tuhan kuatkan, teguhkanlah kami untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan. Kami boleh tetap setia mengasihi dan tolonglah kami untuk tetap memberikan warna yang berbeda dalam kasih. Jikalau manusia mengasihi oleh karena dikasihi, tolonglah kami tetap mengasihi meskipun kami tidak dikasihi. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya juga kasih Allah tetap nyata dalam hidup kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan yang kami lakukan. Baik ketika kami memulai pekerjaan kami, berjualan, berdagang, mungkin juga melakukan pekerjaan kami harus melakukannya dengan baik sebagai pegawai, mungkin di pemerintahan, mungkin di swasta, mungkin juga kami bertani ya Tuhan, mungkin juga usaha-usaha lain yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami percaya Tuhan menuntun kami merasakan kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kami percaya saudara-saudari kami juga yang dalam pergumulan, pemulihan kesehatannya, sembuh dari sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan memberkatinya selalu. Kami percaya Tuhan menopang mereka. Orang tua kami yang kami kasihi, Bapak Firman Sinulingga, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Bapak Brilio, Kak Mary, demikian juga Bapak Miska, Nande Angel, anak kami Gabriel yang sudah kami percaya Tuhan pulihkan sempurna, orang tua kami Bapak Aga yang terus Tuhan berikan kesehatan oleh karena anugerah Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus menolong dia dalam proses pemulihan kesehatannya ke depan. Demikian juga ya Tuhan, semua saudara-saudari kami dimanapun berada yang terus berjuang untuk pemulihan kesehatannya Nande Gideon. Kami percaya Tuhan, Tuhan menopang semua saudara-saudari kami. Mungkin kami, sanak keluarga kami, orang tua kami, kekasih hati kami, saudara-saudari kami, Tuhan, tolonglah kuatkan, pulihkanlah saudara-saudari kami yang sedang menjalani proses isolasi baik mandiri baik yang ada di rumah sakit. Kuatkan, teguhkan mereka saudara-saudari kami dimanapun berada. Kami percaya mereka tetap ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami akan menjalani hari kami, mungkin masa-masa liburan ini yang sedang kami jalani. Tolonglah kami mempergunakan waktu kami dengan baik. Tolonglah kami untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami. Berkati semua saudara-saudari kami, demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi. Tetap sehat-sehat dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudariku, mari tetap saling mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Mari tetap hidup dalam kasih Kristus, dan kasih itu tetap terlihat kepada semua orang. Dan ketika beraktivitas pada hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, rajinlah mencuci tangan, ya, aturlah jarak, hindari kerumunan banyak orang, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.